production itu salah QA atau developer. Enggak. Kalau udah ke prod itu udah pasti salah satu tim. Wih, Iya, setuju. Full tim. benar. Karena apa? Because quality is everyone's responsibility. Woi, kenalan dulu dong. Namanya siapa? Gue jadi asistennya deh. Parisha. Ines. Glenn. Apa sih? Ini buat apa sih emang? Apa? Buat apa ya? Di YouTube. Pengen di YouTube, pengen lucu aja biar aku denger Glenn sama Parisha. Kok sedih ya? Oh, kenapa sedih lu? Gila, ini adalah hari kedua gue ngantor terakhir di Solo. Amin seminggu lah ya. Kamis seminggu tapi Dua terakhir. dua terakhir di kantor guys. Ini posisinya kita ada di Mana ya? Kopken, sampingnya Kopken. Mungkin bunyi apa? Kendaraan klakson ya. Kayaknya enggak sih. Pinggir jalan bang. Menurut gue sih ini enggak kedengaran banget deh. Iya enggak? Iya tapi ini bagus kok. Dengan harga 40. 50 juta ya. Mereknya tidak bisa disebutkan ya karena enggak bermerek. Lumayan tapi bagus. Iya. Ini kita mau ngomongin apa ya? Mau bang mana nih? Kemana ya? Oh hijrah. Di sini aja. Geser doang ya. Geser tempat kerja doang ya. Geser. Geser duduk. Geser 5 kilo. 8 sih. Ya. Tapi lu di sini udah berapa lama sih? Wah, Lu berapa? Udah jadi fosil ya. Lu berapa 3 tahun ya kemarin ya? Gua itu baru 3 tahun. Gua baru 3 ya. Lu 2 tahun 11 bulan. Ini Wah. udah fosil lah. 3 tahun lebih dong mau jalan 4 tahun. Nanti Gila. Desember. Ini senior. Tapi kan di dunia kerja kalian senior, dunia kehidupan kalian. Gua kan anak Yang muda. duluan nikah siapa kan? Ya gua kan anak muda doang ya. Oke, ini kita bertiga, sisa bertiga. Ya. Lu kerja jadi kia udah berapa lama? Gue udah lama sih, udah lama banget. Kayak gue mulai dari 2019 deh. Tapi gue kayak manual yang kayak jadi gue kerjanya jadi student staff, tapi gue harus ngetes aplikasi di kantor Oh. itu karena intern kan, mesti jatuhnya mereka tuh bukan pakai vendor, Jadi maksudnya jadi kia tuh sebenarnya kecemplung aja cemplung aja. secara kebetulan. Sama kampus gue tuh ada mata kuliah test engineer. Kalian ada nggak? Gak ada lagi. Gua nggak ada lagi. Gak ada. Gua ngapain dikasih kan? Lu ada? Gue kebiasaan deh. Kayak wartawan. Serius nggak ada test engineer? Gak ada. Itu juga nggak ada. Jadi belajarnya dari mana? Belajar ya? Belajar aja. Oh iya. Iya. Kan nggak belajar cucumber, katalon gitu? Gak ada. Enggak, gua enggak. Nggak mata kuliah wajib, mata kuliah ini dia pilihan. Gak Ada, enggak ada. Oh iya. Lu apa sih? Gua SI. Oh ya, kayaknya nggak SI. Iya, mungkin. Oke. Tidak relate ternyata. Jadi gak Iya, kalau Ya. aku kan teknik informatika, jadi lumayan agak deep ya. Nah itu gara-gara itu. Emang lu dari kapan jadi QA? gua QA 2021. Awalnya kan technical writer. Gua QA juga kecemplung. Jadi dari TW tiba-tiba diminta jadi QA. Terus dalam waktu sebulan gue dikasih waktu buat pelajarin QA manual sama automation. Langsung automation. Keren ya? Keren juga. Berarti dalam satu kantor gitu ya? Keren juga. Berarti dalam satu kantor gitu ya? Iya. Langsung ngoding pakai katalon. Anjay. Gue pakai JavaScript. Keren banget. Lu dari kapan? Gua Dek. 2000 Kakak. Gua dari masih kuliah semester akhir. Enggak, Oh. pertama gua gara-gara ini kan magang dulu kuliah itu UX. Terus ada teman gua freelance di fintech ini, jadi UX experience lah nama posisinya itu freelance.
Padahal mau kerjanya kayak QA, nyari isu UX-nya, isu UI juga, nyari bug-bug gitu, freelance. Nah terus setelah lulus udah nggak freelance, ya udahlah akhirnya nyoba-nyoba apply ke QA masuk. Udah. Jadi emang nggak pengen front end, belum coba front end gitu ya, atau jadi bisnis analis, biasanya sih kan bisnis analis ya lebih banyak. Memorinya habis, kekat memorinya. Padahal yang review pun cuma 10 orang. Gak apa-apa, ini bakal jadi cerita lucu 10 tahun kemudian sih. Iya. Dia udah jadi bapak-bapak, kita jadi ibu-ibu. Oh ya. Akhirnya gue apply ke QA. Belum. Luar biasa. 2000 berapa ya? Luar biasa. Kayak 2022 ya. 2021 deh. Setelah COVID. Menurut lu, kan kita bertiga ini udah pernah di corporate sama di ini ya, di apa satu lagi? Aduh, Startup, corporate ya. vs startup. Ketiganya sama-sama udah pernah. Menurut kalian apakah perbedaannya? Apa ya? Kalau startup kayaknya mungkin kerja lebih nyantai gitu ya. Lebih nyantai. Tapi kalau di startup yang sebelumnya gue itu sih lebih nyantai karena bener-bener masih zaman-zamannya belum wajib kantor malah. Kalau gue ngerasain ya kan gue baru 1 kali doang. Angkatan COVID. Ya. Akhir-akhir doang tuh baru-baru wajib kantor. Kalau di sini enaknya ya lingkungannya, makannya sih, makan siang ya dapat prasmanan ya, enak. Lagi ya, agak ngeri ya. Udah tadi puter-puter nyari-nyari. Tapi kan ini udah jadi general ya, kita kan nggak kasih tahu dia startupnya apa, iya perusahaannya apa gitu loh, general aja. Dengan kondisi kita tiga ini beda-beda experience gitu. Udah itu aja dari lo. Ya itu aja dulu lah. Kalau gue mending lebih, misalnya perbedaan itu lebih ke pace ya, pace politik itu ngaruh ke QA sih. Ya. Sumpah itu kayak politik ya, QA agak lumayan berbeda lah gitu, pace-nya juga berbeda. Sama kalau di startup itu kan dulu nggak tahu ya, kalau sekarang kayak gue penasaran di si startup sekarang itu kayak gimana, karena startup dulu kan belum ada tes winter ya, jadi enak banget nih QA, gue nggak perlu ngetes iOS sama Android itu sendirian, gue iOS aja gitu. Itu tuh lumayan membantu pekerjaan gue, dan gue ngerasa pace-nya cepet banget. Kalau yang di sini agak lambat karena gue sendirian. Oh benar-benar. Gitu. Parisya, ini gue jadi asistennya guys. Apa ya, birokrasi kali ya, birokrasi. Soalnya kayak kalau di startup, tapi balik lagi sih tergantung startupnya, yang mungkin dari small to medium. Kalau yang gede banget aku kurang tahu. Kalau misal kita ada ide-ide baru atau apa gitu, mereka lebih mudah acceptable buat nge-review dan apa namanya, implementasikan gitu kan. Nah kalau di korporat yang emang udah gede agak susah sih, banyak layer-layernya buat Itu sih kalau di startup kayak lebih Setuju. apa, nyari inovasi baru ya. Ya selalu ada grooming, ya. sering brainstorming. Betul. Menarik sekali ya guys. Tapi lu ntar larinya kemana? Ke ini juga? Kemana? Ya, corporate juga. Corporate lah, termasuknya corporate sih kayaknya ya. Kayaknya corporate deh. Emang Bukan? lebih stabil ya corporate. Iya lebih stabil sih corporate. Sekarang. Karena sekarang banyak banget ya kita digantikan sama AI ya.
apalagi startup. AI semua. Setiap meeting sekarang bahasa AI, ada AI-nya. Tapi menurut kalian nih, mumpung bahas AI, QA bisa digantikan sama AI nggak? Kalau semua full ya belum. Nanti kalau full ya semua full. Nggak tahu juga sih. Sekarang sudah teknologinya secanggih apa? Kayaknya belum. Iya, gue juga setuju sih belum. Dan AI itu masih harus diiniin ya, apa ya? Adjustment, harus di training dan experience-nya beda kan. Kita kan ngeklik ya, kita emang benar-benar melakukan sesuatu hal. AI itu nggak bisa mesin, kayaknya nggak bakal bisa sampai kecuali ada robot ya, robot gantiin. Tapi feelingku sih nggak sampai ganti. Mereka harus membutuhkan kita sebagai manual atau tetap yang ngejagainnya lah. AI kan sekarang banyak halunya ya kadang. Iya, AI halu. Iya sama. ya sama. menarik. Apa nih host? Apalagi pertanyaan host? Hah? Apalagi pertanyaannya host? Tanya ini aku lagi baca ChatGPT ya. Berarti AI udah menggantikan produser ya? Apa? AI menggantikan produser. Nyari skrip, Iya, bikin skrip. betul. Kata AI, baru gua dibahas. Sebagai QA, Jelek-jelekin dipakai lagi. sebagai QA, kalian milih communication skill atau automation skill? Glenn, Yang lebih diutamakan. ya milih aja, pilih salah satu. Kalau cuma boleh pilih salah satu, Kalau gua kayaknya communication. Karena ya cara kita menyampaikan suatu isu itu penting gitu, biar nggak ada miskom, biar nggak ada salah ini interpretasi. Oke. Gitu. Parisya? Communication. Hah? Communication. Kenapa? Kenapa? Gue susus banget lah. Kenapa? Ya. Kenapa ya? Menurut aku QA itu masih sebagai jembatan komunikasi. Makanya komunikasi itu penting. Kita harus ngerti produknya apa. Technically juga harus tahu. Dan mengkomunikasikan itu antara apa sih kalau PM sama dev. Jadi itulah jembatan ya. Setuju sih. Harus jembatan mengartikan. Karena dev pahamnya ini, PM maunya ini. Jadi kita kayak menyatukan inilah. Kalian berdua ini pengennya apa sih gitu. Lagi UX-nya kan. UX. UX lagi. Menurut kalian, bug production itu salah QA atau developer? Enggak. Kalau udah keprat itu udah pasti salah satu tim. Wih, setuju. Whole team. Benar. Karena apa? Because quality is everyone's responsibility. Wih. Ini kan yang ditunggu Ines kan kata-kata ini kan. Gitu lah, makanya kalau disalahin balas aja, keluarin kata-kata kayak gitu. Setuju. Bintang 1000 buat Ibu Marisha. Jangan blaming QA nih ya. Kalau di prod ada bug yang disalahin QA, tapi kalau di prod gak ada bug, QA jarang diapresiasi. Lah dia ngomong malah gue yang diinin. Iya guys, gue setuju banget. Berarti hasil kerjaan lu sering ada bug. Dia sampai nggak bisa bilang iya guys. Ada satu quote lagi. Gak mungkin ada bug, gak mungkin gak ada bug. Kalau Enggak, emang nggak mungkin gak ada bug. Gak mungkin. nggak Ya, sempurna itu. maksudnya semua sistem gak mungkin gak ada bug. Setuju. NASA aja ada bug tuh ditemuin sama anak SMP. Bener. Iya lagi. Dapat surat dari NASA. Ya. NASA, terus yang sebelumnya apa ya? Yang sebelum NASA itu ada lagi. Lupa lagi. Apa ya?
nasi